Shalom, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus bagi jemaat Tuhan yang di rumah maupun kita semua yang hadir saat ini. Biarlah kami mau mengajak kita semua beribadah kepada Tuhan. Kita mau mengangkat hati kita mau berikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah lewat doa 10 hari ini, kami percaya jemaat Tuhan dan semua yang ada di sini kita akan dilawat oleh Tuhan, kita akan diberkati oleh kuasa Roh Kudus, karena itu menjadi bagian dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebelum kita mulai, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah saat ini kami jemaat Tuhan, kami mau memuji, memuliakan Engkau. Kami rindu lawatan Roh Kudus benar-benar hadir di tengah-tengah kami. Biarlah tidak membatasi kami dengan apapun. Kami percaya Tuhan, waktunya Roh-Mu bekerja atas setiap kami. Sebab itu izinkan layakan kuduskan kami semua yang melayani maupun jemaat Tuhan, siapapun yang mendengar. Biarlah Tuhan Engkau melawat Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua dengan kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Mari sama-sama kita mau mengangkat pujian, kita mau meninggikan, kita mau masuk di dalam hadirat-Nya. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Katakan penuhiku Roh Kudus, dengan kuasa urapan-Mu, lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Katakan Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Bawaku di dalam, bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Biarlah Roh Kudus penuhi setiap kita, penuhiku Roh Kudus. Amin. Dengan kuasa urapan-Mu, lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Mari kita sama-sama angkat tangan,
Hallelujah.
Haleluya. Amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh di hidupku, sekali lagi kamu akan mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Biarlah kami jemaat-Mu siap untuk dengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memberkati setiap kami dengan firman-Mu, dan firman-Mu menjadi hidup di dalam hidup kami, menjadi tuntunan, menjadi pegangan yang kuat bagi kami yang percaya kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami siap dengar firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih setia dan penyertaan-Mu pada kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biar kiranya Roh Kudus membantu hamba-Mu menjelaskan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati juga jemaat agar mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan belajar mengenai kuasa dari Roh Kudus. Saya memberikan judul POHS, Power of Holy Spirit, yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kita baca, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika kita berkenalan dengan orang lain, kita bisa mengetahui namanya, hobinya, pekerjaannya, bahkan kita bisa mengetahui bagaimana sifatnya, apa talentanya, dan lain sebagainya. Itu adalah tanda-tanda secara manusiawi bagaimana kita mengenal orang lain. Tetapi bagaimana caranya kita mengetahui bahwa orang yang kita kenal ini sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Ada beberapa hal yang bisa kita lihat ketika seseorang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama ada di dalam ayat kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ada kuasa. Kuasa yang seperti apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuasa adalah kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Dalam bahasa Inggris disebut juga power, yang berarti daya, kekuatan, kekuasaan, tenaga, kemampuan. Ada arti lain juga yaitu authority atau kewenangan, kewibawaan. Arti lainnya adalah might atau keperkasaan. Di dalam dunia ini ada anggapan jika kita mempunyai kewenangan atau kekuatan lebih dari orang lain,
maka kita akan dihormati atau dihargai. Maka ada banyak orang-orang yang melakukan latihan-latihan atau ritual-ritual untuk menjadi orang yang kuat, orang yang sakti, orang yang berwenang. Ada yang berlatih di gym sampai badannya jadi berotot dan besar. Ada juga yang melakukan latihan bela diri atau self defense. Ada juga yang melakukan semedi di tempat-tempat sepi dan angker. Hal-hal ini dilakukan supaya mereka menjadi yang terkuat atau paling sakti. Bahkan ada juga yang pergi ke dukun atau paranormal untuk meminta bantuan dari kuasa-kuasa kegelapan. Padahal jika meminta dari kuasa-kuasa kegelapan, tidak ada yang gratis. Ada harga mahal yang harus dibayar, bahkan sampai menyerahkan jiwa. Hal ini berbeda dengan kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Kuasa ini diberikan secara gratis, bahkan bisa spektakuler meskipun gratis. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Ayat 11 dan 12. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. 12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Saya yakin bahwa Paulus tidak melakukan jampi-jampi atau ritual-ritual untuk dapat melakukan mujizat-mujizat ini. Karena sebenarnya ya bukanlah Paulus yang sakti, tetapi ada Roh Kudus yang melakukan semua mujizat-mujizat itu. Yang dilakukan dan dicari oleh orang-orang dunia ini adalah badan yang besar dan kuat, kebal senjata tajam, kebal peluru, kebal racun, ilmu meringankan tubuh, pukulannya mematikan lawan, bisa menghilang, dan lain sebagainya. Ternyata dalam Alkitab juga ada contoh kebal racun, saudara. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 3-6. Ayat 3. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ayat 4. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Perhatikan, ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Ayat 6. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Saudara, normalnya bisa ular beludak jika masuk ke dalam tubuh manusia karena gigitan ular akan mengakibatkan pendarahan spontan dan kerusakan jaringan pembuluh darah. Dan jika tidak segera diobati, akan membawa dampak kerusakan yang serius di tubuh manusia, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Tetapi dalam ayat 5 kita membaca bahwa Paulus tidak terkena efek dari racun ular beludak tersebut. Saya percaya bukan karena Paulus sudah sakti, tetapi memang ada perlindungan dari Roh Kudus dalam setiap langkah kehidupannya. Bagi orang-orang yang belum percaya, yang masih percaya pada dongeng-dongeng, tahayul, maka bagi mereka Paulus adalah seperti dewa.
Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, maka kita akan disebut anak-anak Allah. Itu artinya ada kuasa yang diberikan Roh Kudus kepada kita sebagai anak-anak Allah. Maka sudah selayaknya jika kita memakai kuasa tersebut untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Ketika kita mendoakan orang sakit, dia jadi sembuh. Ketika kita mengusir setan demi nama Tuhan, setan lari. Dan juga kita melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan segenap talenta yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Baik itu talenta bermain musik, baik itu talenta bernyanyi, baik itu talenta berkhotbah, dan lain sebagainya. Setelah kita diberi kuasa oleh Roh Kudus, ada tugas tambahan yang harus dilakukan, yaitu menjadi saksi. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksi berarti di mana saja kita berada, apapun yang kita kerjakan dan katakan, itu haruslah menjadi kesaksian hidup bahwa kita ini anak-anak terang. Semua yang kita katakan dan lakukan haruslah menjadi berkat, bukan kutuk, baik bagi kita sendiri maupun bagi orang lain. Gampangnya adalah kita mau belajar untuk bersikap positif, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan, meskipun keadaan di sekitar kita tidak mendukung. Saat ini kalau kita sedang sehat, gampang mengucap syukur. Saat kita sedang ada uang, gampang kita berpikiran positif. Tetapi bagaimana kalau dalam keadaan sakit? Tidak mudah saudara untuk mengucapkan syukur. Bagaimana kalau dalam keadaan uang yang pas-pasan, bahkan kurang? Tidak mudah berpikiran positif. Lebih mudah bagi kita untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan perusahaan tempat kita bekerja, bahkan kita menyalahkan Tuhan. Hati-hati saudara. Tetapi sebagai anak-anak terang, kita mau belajar menggunakan kuasa yang sudah diberikan oleh Roh Kudus untuk kita bersikap positif dan senantiasa bersyukur. Percayalah bahwa di dalam setiap berkat yang kita terima atau kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita, Dia mau mengajar kita untuk senantiasa beriman dan mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih berkat renungan firman-Mu bagi kami. Kami boleh menggunakan kuasa dari Roh Kudus yang sudah kami terima. Kami mau memakainya dan kami mau bersikap positif. Kami bersyukur di dalam setiap tindakan kami. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya iman kami semakin bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih saudara, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, amin.